Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, selamat datang di video kami. Video ini disusun sebagai bagian dari mengisi tugas perkuliahan di Universitas Negeri Malang, Fakultas Ilmu Sosial, Program Studi Pendidikan Ilmu Pengetahuan Sosial, pada mata kuliah Kajian Kemiskinan dan Perencanaan Sosial yang dibina oleh Bapak Profesor Inyoman Ruja, SU. Melalui video ini, kami ingin memberikan penjelasan yang lebih mendalam mengenai teori kemiskinan, mulai dari konsep dasar, penyebab, hingga bagaimana teori-teori tersebut digunakan untuk memahami fenomena kemiskinan di masyarakat. Kami berharap pemaparan yang disampaikan dalam video ini dapat membantu teman-teman memahami materi dengan lebih mudah dan memberikan sudut pandang baru tentang bagaimana kemiskinan dapat dijelaskan untuk berbagai pendekatan. Semoga apa yang kami sampaikan bisa bermanfaat, bukan hanya untuk tugas kuliah, tapi juga untuk menambah wawasan kita bersama. Kalau teman-teman merasa video ini membantu, jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe ya, biar kami makin semangat membuat konten edukatif lainnya. Terima kasih telah meluangkan waktu untuk menonton. Selamat menyaksikan. Halo, kami dari kelompok 3. Sebelum itu, yuk kita kenalan dulu. Perkenalkan, aku Alivia Meka Zaskia dengan NIM 240741601339 dan rekan saya Aku Rizky Apriliani Zulkhistin dengan NIM 240741605920. Dan aku, Alfabian Nugraha, dengan NIM 240741605873. Materi kali ini adalah tentang teori-teori kemiskinan. Nah, teman-teman, apa sih teori-teori kemiskinan itu? Yuk langsung saja kita simak apa itu teori-teori kemiskinan. Teori kemiskinan. Teori kemiskinan berperan sebagai instrumen konseptual untuk menafsirkan realitas sosial yang melatar belakangi munculnya kemiskinan. Selain itu, teori-teori ini juga dapat membantu membedakan antara bentuk kemiskinan yang bersifat sementara dan yang bersifat kronis, serta antara kemiskinan absolut dan kemiskinan relatif. Selanjutnya yaitu konsep kemiskinan individual. Menurut teori individu, kemiskinan dipandang sebagai akibat dari kelemahan atau kekurangan yang melekat pada diri seseorang. Misalnya sifat malas, rendahnya etos kerja, kurang disiplin, kurang keterampilan, atau ketidakmampuan dalam mengelola sumber daya yang dimiliki. Dalam pandangan ini, kemiskinan dianggap sebagai tanggung jawab individu karena mereka gagal memanfaatkan peluang yang ada untuk memperbaiki hidupnya. Oleh karena itu, individu miskin sering dicap sebagai orang yang pasif, bergantung pada bantuan, serta kurang memiliki motivasi untuk meningkatkan kualitas hidupnya. Teori ini menekankan bahwa perubahan perilaku, peningkatan keterampilan, dan motivasi pribadi menjadi kunci utama untuk keluar dari kemiskinan, bukan hanya mengandalkan intervensi eksternal. Menurut teori kultural, kemiskinan tidak hanya disebabkan oleh faktor ekonomi dan struktural, tetapi juga oleh nilai, budaya, dan pandangan hidup masyarakat miskin yang diwariskan secara turun-temurun. Menurut Oscar Lewis, menyebut fenomena ini sebagai budaya kemiskinan, di mana pola hidup seperti pasrah, fatalis, kurang etos kerja, dan berorientasi pada kebutuhan jangka pendek membuat kemiskinan terus berlanjut. Dalam konteks Indonesia, misalnya petani di Jawa dan nelayan hidup dengan prinsip cukup atau kebiasaan boros, sehingga sulit keluar dari kemiskinan. Budaya ini juga melahirkan dampak sosial seperti kriminalitas, kekerasan, dan kemiskinan bersama. Oleh karena itu, solusi yang ditawarkan bukan hanya bantuan ekonomi, melainkan pemberdayaan, perubahan nilai, dan sosialisasi sejak dini, peningkatan pendidikan, serta perluasan kesempatan agar masyarakat miskin mampu bangkit dan memutus rantai kemiskinan kultural. Teori struktural. Teori struktural menyatakan bahwa kemiskinan disebabkan oleh struktur sosial ekonomi yang tidak adil.
Menurut Galtung, dalam structural violence theory, ketimpangan struktural menciptakan kekerasan tidak langsung terhadap kelompok miskin. Contoh dari teori ini adalah adanya wilayah pedesaan yang tertinggal, di mana masyarakat tidak memiliki akses terhadap pendidikan berkualitas karena terbatasnya fasilitas dan infrastruktur yang membuat mereka sulit untuk bersaing dalam pasar kerja. Teori sistem dunia dan ketergantungan. Teori ini berakar dari pendekatan World System Theory oleh Immanuel Wallerstein yang menyatakan bahwa kemiskinan di negara berkembang adalah suatu konsekuensi dari posisi subordinat dalam sistem ekonomi global. Teori ketergantungan menekankan bahwa negara-negara miskin terus bergantung pada negara yang kaya, baik melalui perdagangan yang timpang, hutang luar negeri, maupun eksploitasi sumber daya. Kemiskinan di negara-negara global selatan adalah akibat dari hubungan ekonomi yang timpang dan eksploitasi sistematis oleh negara-negara pusat. Contohnya, di Indonesia, ketergantungan terhadap ekspor bahan mentah seperti nikel dan kelapa sawit dengan nilai tambah rendah membuat negara tetap berada di posisi marginal dalam rantai nilai global. Marginal yaitu posisi negara atau wilayah yang berada di luar struktur utama pembagian kerja global, yaitu tidak sepenuhnya termasuk dalam kategori pusat atau bisa disebut dengan pinggiran. Wilayah marginal ini seringkali adalah negara kecil yang terisolasi dari dinamika ekonomi kapitalis dunia, seperti negara kecil yang belum terintegrasi penuh ke pasar global. Dalam hubungan hutang luar negeri, negara berkembang harus membayar bunga hutang lebih besar daripada bantuan pembangunan yang telah diterima, sehingga menciptakan siklus ketergantungan yang memperpanjang kemiskinan. Jadi, kesimpulannya adalah kemiskinan bukanlah fenomena tunggal. Kemiskinan merupakan hasil interaksi kompleks antara faktor internal atau individu dan budaya, serta faktor eksternal atau struktur sosial yang tidak adil dan sistem ekonomi global yang eksploitatif. Teori-teori ini membantu membedakan berbagai jenis kemiskinan, seperti kemiskinan sementara dan kronis, serta kemiskinan absolut versus kemiskinan relatif. Oke teman-teman, segitu dulu video kali ini. Terima kasih banyak buat kalian yang sudah meluangkan waktu untuk nonton sampai akhir. Semoga apa yang kita bahas tadi bisa bermanfaat, nambah wawasan, atau minimal ya bisa jadi teman santai di sela aktivitas kalian. Dan sekali lagi, kalau kalian suka dengan konten seperti ini, jangan lupa buat tekan tombol like, tulis pendapat atau pertanyaan kalian di kolom komentar, dan pastikan subscribe channel ini supaya tidak ketinggalan video-video selanjutnya. Dukungan kecil dari kalian itu berarti sangat buat perkembangan channel ini ke depannya. Akhir kata, terima kasih sudah menonton, jaga kesehatan, tetap semangat menjalani hari. Di sini aku, Kia, dan April mohon pamit undur diri. Sampai ketemu lagi di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.